Halo semuanya, saya Priscilla dari kelas 12 MIPA yang hari ini akan bersama-sama dengan teman-teman semua untuk belajar materi permutasi dan kombinasi. Gak pakai lama, kita langsung lanjut aja ke materinya. Permutasi dan kombinasi adalah dua cara yang digunakan untuk mencari suatu peluang. Dan sebelumnya, aku akan menjelaskan terlebih dahulu perbedaan permutasi dan kombinasi. Permutasi atau yang ditulis dengan huruf P adalah cara menyusun objek dengan memperhatikan urutan. Sedangkan kombinasi atau yang ditulis dengan huruf C adalah cara menyusun objek tanpa memperhatikan urutannya. Untuk mempermudah, aku akan kasih contoh kasus nih. Yang pertama, suatu kelompok memiliki 3 orang anggota, yaitu A, B, dan C. Seorang guru harus memilih 2 orang anggota untuk mengikuti lomba vokal. Tentukan ada berapa kombinasi yang digunakan untuk mengambil 2 orang dari 3 anggota yang tersedia. Nah, soal tersebut merupakan contoh soal kombinasi, yang mana kita akan memilih tanpa memperhatikan urutan. Bisa aja kan kita milih A dan B, atau A dan C, ataupun B dan C. Nah, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Dalam suatu lomba yang diikuti oleh 10 peserta, akan diambil juara 1, juara 2, dan juara 3. Berapa banyaknya kemungkinan susunan pemenang? Soal kedua ini merupakan contoh dari permutasi, karena dalam penyusunannya kita harus perhatikan urutan. Yang mana juara 1, juara 2, dan juara 3 nggak boleh terbalik. Oke, sekarang kita akan sama-sama belajar rumus dan contoh soal permutasi dan juga kombinasi. Let's go! Nah, teman-teman, ini adalah rumus dari permutasi, di mana P, NR sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial. Dengan keterangan, P, NR adalah permutasi R objek dari N objek yang ada, N adalah banyaknya objek keseluruhan, dan R adalah banyaknya objek yang diamati atau diberi perlakuan. Nah, di sini kita juga akan sama-sama melihat salah satu bentuk dari permutasi, yaitu permutasi siklis. Rumus permutasi siklis adalah P siklis N sama dengan N dikurang 1 faktorial. Dan keterangan P siklis N adalah banyaknya permutasi siklis dari N objek, dan N adalah banyaknya objek. Perbedaan dari kedua rumus ini adalah rumus permutasi yang biasa itu memiliki objek yang diamati atau diberi perlakuan. Sementara pada permutasi siklis tidak ada objek yang diamati. Nah, yang ini adalah rumus kombinasi, di mana rumusnya adalah C NR sama dengan N faktorial per R faktorial dikali N dikurang R faktorial. Dengan keterangan C NR adalah kombinasi R objek dari N objek yang ada, N adalah banyaknya objek keseluruhan, dan R adalah banyaknya objek yang diamati atau diberi perlakuan. Nah, teman-teman, kita akan masuk ke contoh soal permutasi. Di sini ada soal, tentukan banyak cara untuk menyusun suatu susunan presiden dan wakil presiden jika terdapat 6 calon. Nah, dari soal tersebut kita dapat mengetahui bahwa N adalah 6, karena banyak objek keseluruhan adalah 6. Sedangkan banyak objek yang diamati adalah 2. Karena di sini terdapat presiden dan wakil presiden yang merupakan 2 orang. Maka, kita akan masuk ke rumusnya, yaitu P NR sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial. Kita akan masukkan menjadi P 6, 2, sama dengan 6 faktorial per 6 dikurang 2 faktorial. Nah, untuk faktorial sendiri, seperti yang terlihat di sini, 6 faktorial merupakan 6 dikali 5, dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1. Begitu juga dengan yang bawah, 6 dikurang 2 sama dengan 4, kita akan buat 4 faktorial. Nah, setelah kita kalikan dan kita bagi, dapat kita temukan bahwa cara menentukannya ada 30 cara. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal kombinasi. Di sini ada soal, dalam sebuah kantong terdapat 7 buah kelereng. Banyaknya cara mengambil 4 kelereng dari kantong tersebut adalah, nah dari soal tersebut kita dapat mengetahui bahwa N sama dengan 7, karena 7 merupakan banyaknya objek keseluruhan. Selanjutnya kita dapat mengetahui bahwa R-nya adalah 4, karena kita membutuhkan 4 kelereng untuk diamati. Maka kita akan masukkan ke rumus C NR sama dengan N faktorial per R faktorial dikalikan dengan N min R faktorial. Nah, kita dapat masukkan angka-angkanya menjadi C 7, 4 sama dengan 7 faktorial per 4 faktorial dikalikan dengan 7 dikurang 4 faktorial. Menjadi 7 faktorial per 4 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, kita dapat menjabarkan angka-angkanya menjadi seperti ini. Lalu kita dapat langsung membuang bagian yang dapat kita coret, yaitu 4 dikali 3 kali 2 kali 1, sehingga menjadi 210 dibagi 6, dan dapat menghasilkan 35 cara.
Oke teman-teman, itu dia materi permutasi dan juga kombinasi yang bisa aku bagi-bagi hari ini. Semoga penjelasan aku tadi bisa dimengerti dengan mudah oleh teman-teman semua. Dan aku juga ingin mengingatkan supaya jangan patah semangat dan kita harus terus semangat belajar karena aku yakin kita semua pasti bisa. Jangan lupa juga untuk terus jaga kesehatan. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.